udah. Ini hari kedua kita di New Zealand dan hari pertama kita road tripping pakai camper van dari Christchurch menuju ke selatannya South Island. Dan setelah 3-4 jaman dari Christchurch, akhirnya kita sampai di pit stop pertama kita. Ini dia, Lake Tekapo. Jangan heran kalau kedengaran back sound angin yang kenceng banget karena emang sekenceng itu guys anginnya. But look at the view, Masya Allah. Fast forward ke hari berikutnya, kita nggak banyak video di sebelumnya karena udah sibuk banget sama nyetir hari pertama. Jadi ini view pas kita baru bangun pagi di campsite pertama kita. Hari kedua. Gimana ini? Lake Tekapo. Salah kembali. Bukan. Jadi Freedom Camp. Bayar. Ini adalah campsite yang gratis. Camper van kita. Mana? Nih, paling pojok. Campsite gratis, tidak ada toilet ya. Jadi kalau mau buang air ya di camper van masing-masing. Pagi ini agenda kita adalah trekking di Mount Aoraki. Dari langit yang biru cerah, tiba-tiba pas kita sampai di Mount Aoraki, itu udah mulai hujan. Jujur sedih sih, karena ini sebenarnya highlight of the trip. Malah hujan deras dan gelap banget kayak gini. Ini kita perginya bulan September dan emang kita udah prepare kalau di sana tuh bakal hujan. The show must go on, right? Hujan-hujanan gini kita tetap pengen ada dokumentasi selama kita trekking di Mount Aoraki. Jadilah kita ngebuka tempat kayak gini. Karena view dan feel dari gunung-gunung ini tuh bener-bener kayak magical aja sih buat kita. Karena ini hujannya lumayan deras, suka ada gemuruh gitu dari balik pegunungan kayak lagi di Jurassic World gitu. Aduh keren sih, Masya Allah soundnya. Sebenarnya trekking di Aoraki tuh ada banyak treknya. Ini kita pilih yang paling beginner dan tujuannya adalah Hooker Valley ini. Kalau lihat pas lagi cerah di video-video di YouTube, ini tuh keren banget sih asli. Sampai di Kawah Putih. Kawah putih banget bang. Setelah 1,5 jam perjalanan, akhirnya kita memutuskan untuk balik lagi karena kita udah sampai ke titik poin yang emang kita pengen datengin. Dan untuk baliknya ada 1,5 jam lagi lah kira-kira. Entah apa yang ada di pikiran kita waktu itu, hujan-hujanan dan trekking, tapi ini seru banget asli. Selesai trekking, kita lanjut ke destinasi berikutnya. Wait, tapi bentar, ini too good to be true. Masa cuma berjarak kurang dari 10 kilo, tiba-tiba cuacanya bisa sebagus ini. Ini benar-benar nggak jauh dari Mount Aoraki tadi. Ya udahlah, emang kita nasib buat trekking hujan-hujanan. Ini kita berhenti sebentar di foto point buat foto-foto. Terus kita lanjutin perjalanan menuju destinasi berikutnya. Nyetir di New Zealand itu sama kayak di Indonesia kok, tapi emang harus apply SIM internasional kalau mau sewa mobil di sini. Selama road trip ini full Adit semua yang nyetir, dia nggak ngasih ke aku karena katanya nyetir camper van itu berat. Malam itu kita nginep di campsite Lake Wanaka. Ini campsite berbayar, jadi kita bisa recharge listrik dan isi air bersih di sini. Fasilitasnya juga lengkap, ada kitchen dan kamar mandi juga. Pagi itu kita memulai hari dengan mampir ke The Famous Wanaka Tree dan melanjutkan perjalanan kita. Di siang itu di perjalanan kita diinfo kalau jalanan ke Milford Sound ditutup karena salju dan baru dibuka kembali jam 3 sore. Alhasil kita sempat mampir ke Arrowtown juga. Ini sekilas mengenai Arrowtown. Gini aja nih situasi perjalanan di New Zealand South Island, bagus banget kan? Udah semakin sore, kita mulai memasuki area Milford Sound. Buat yang mau ke Milford Sound, jangan sampai kemalaman ya, karena di sana nggak ada lampu jalanan dan bakal gelap banget. Hari keempat road trip dan selamat pagi dari Milford Sound Lodge. Milford Sound Lodge. Ini kabinnya. Kalau ada budget lebih, wajib banget sih cobain nginep di sini. Vibes-nya tuh kayak lagi tidur sama Edward Cullen. Kebayang gak sih bangun tidur dikelilingi gunung-gunung kayak gini? Ya Allah, surreal banget rasanya. Di Milford Sound Lodge ini ada beberapa tipe penginapan. Yang kita pilih tentunya campsite aja. Jadi kita sewa tempat parkir gini dan kita tidur di camper van kita. Kalau nggak pakai camper van, tenang aja. Ada penginapannya juga kok yang kayak lodge biasa. Ini camper van kita. Lagi jemur. Ada beberapa Maui.
Pagi ini agenda kita mau cruise di Milford Sound. Kita udah book tiketnya via Viator dan ini kita lagi nunggu boarding ke cruise-nya. Mau naik kapal. Sayangnya hari itu cuacanya juga hujan lagi guys. Ada yang bilang katanya Milford Sound itu 300 hari dalam setahun itu hujan. Jadi ya kita nikmatin aja lah ya. Milford Sound ini adalah teluk sempit yang berisi ratusan air terjun yang kita saksikan lewat cruise ini. Nah, ini penampakan salah satu air terjunnya. Setelah beberapa hari di pedalaman, akhirnya kita kembali ke kota besar. Welcome to Queenstown. Hari kelima road trip, hari ini agendanya harusnya kita ski di Coronet Peak. Sayangnya hari itu hujan dan bikin ski arenanya ditutup beberapa menit setelah kita sampai. Alhasil kita ganti plan dan hari itu hujan-hujanan kita ke Glenorchy. Nothing special sih di sini, tapi ada Wally Cafe yang seru banget buat ngangetin diri pakai hot chocolate. Terus kita balik ke Queenstown dan jalan-jalan aja di sekitaran kotanya. Hah? Oh iya, mobilnya bersalju. Sebenarnya ada banyak yang kita lakuin selama di Queenstown, termasuk main ke Skyline dan Luge. Kita juga kesampaian buat ski di Coronet Peak beberapa hari berikutnya dan akhirnya driving back to Christchurch. Segitu dulu cerita selama road trip di South Island, New Zealand. Tungguin aku edit vlog di beberapa tempat di New Zealand. Kita cek-cek dulu stock footage yang tersedia ya. Ah, tuh udah ngantuk kameramennya. Ya udah segitu dulu. See you on another video. Bye bye.